Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat baring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah ananda yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah sujud sahwi. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu, apa sih sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya. Kenapa? Karena terjadi kesalahan dalam melaksanakan tata cara sholat. Baik karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan yang dilarang tanpa sengaja. Adapun sebab sujud syahwi. Yang pertama, jika yang kurang karena lupa adalah rukun sholat, seperti lupa membaca surah Al-Fatihah, lupa ruku atau sujud, atau kurang satu rakaat ketika kita sholat, maka kita harus menyempurnakannya. Yang kedua, jika kelebihan jumlah rakaat, misalnya sholat subuh dilakukan 3 rakaat karena lupa, dia harus melakukan sujud syahwi. Padahal sholat subuh kan 2 rakaat, maka dia berlebih 1. Jika mengetahui kelebihan rakaatnya sebelum salam, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Akan tetapi anak-anak ustazah, jika kelebihan rakaat baru diketahui setelah selesai sholat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, maka tinggalkan keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujud yang telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujud itu adalah penghinaan bagi syaitan. Inilah dasar kita anak-anak ustazah hadisnya, sehingga ketika kita kelebihan sholat, maka kita dianjurkan untuk sujud syahwi. Adapun tata cara sujud sahwi. Tata cara melakukan sujud sahwi sama dengan sujud seperti sujud sholat biasa. Namun sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisahkan dengan duduk sejenak. Setiap kali turun dan bangkit dari sujud disyariatkan membaca takbir. Jadi ananda ustazah, ananda semuanya, ketika kita lupa dianjurkan untuk sujud syahwi.
dengan syarat 2 kali sujud. Sujud sahwi dapat dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam, tergantung kasus lupanya. Artinya, jika sholat lupa dan sadar sewaktu sholat, maka hendaknya sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Namun, jika setelah sholat baru sadar, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Bagaimana doanya Ustazah? Jadi bacaan sujud sahwi itu sama dengan sujud ketika kita sholat seperti sholat biasa. Subhana rabbiyal a'la. Ada ulama yang mengatakan sujudnya, ketika sujud kita membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Ulangi lagi nak, subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya maha suci zat yang tidak mungkin lupa. Masya Allah. Ternyata saking wajibnya sholat dalam Islam, sholat yang 5 waktu yang kita lakukan setiap hari, ketika lupa pun Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita, keringanan bagi kita untuk memperbaiki sholatnya. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-samalah kita selalu berusaha untuk memperbaiki sholat-sholat kita atau meluruskan niat-niat kita, sehingga ketika kita sholat tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Tapi ketika terjadi, Allah masih memudahkan, memberikan keringanan kepada kita untuk memperbaiki dengan cara sujud sahwi. Mudah-mudahan materi hari ini dapat berguna bagi kita, sehingga kita dapat amalkan ketika kita terjadi kesalahan-kesalahan dalam sholat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.